Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengawasan dan pengendalian. Tapi sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengawasan. Tetapi sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengawasan. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Setelah kita mengetahui apa itu pengawasan, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe pengawasan. Donnelly et al. Dalam Zuhad tahun 1996 mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Yang kedua, pengawasan pada saat bekerja langsung atau concurrent control. Yang ketiga, pengawasan feedback atau feedback control. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan pendahuluan terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Yang kedua yaitu pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya atau tidak. Screening control atau berhenti atau terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan, memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisi yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat. Yang ketiga, pengawasan feedback atau feedback control. Pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal dengan past action controls. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu proses pengawasan. Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan, sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standar yang jelas. Yang kedua, penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, mengukur kinerja pegawai. Sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Yang ketiga, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. Dan yang keempat, pengambilan tindakan koreksi melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Definisi pengendalian sesungguhnya berkisar pada kegiatan mengamati, memantau, menyelidiki, dan mengevaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian. Ditinjau dari fokusnya, pengendalian dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengendalian pendahuluan atau preliminary control. Yang kedua, pengendalian bersamaan atau concurrent control. Yang ketiga, pengendalian umpan balik atau feedback control. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengendalian pendahuluan atau preliminary control. Pengendalian ini dilakukan demi memastikan bahwa sebelum dimulai kegiatan, seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan.
Sehingga jika kegiatan tersebut sungguh dilakukan, maka sumber dayanya sudah tersedia. Anggaran biasanya dipergunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan ataupun terkait kepentingan lain terkait penunjangan sarana produksi tertentu. Prosedur pengendalian berjenis ini mencakup semua upaya manajemen dalam meningkatkan probabilitas komparasi yang menguntungkan antara hasil real dengan yang direncanakan. Pelaksanaan pengendalian tersebut ditunjang oleh instrumen penting 213 berupa kebijakan. Teknik pengendalian yang dapat dipergunakan dalam pengendalian pendahuluan mencakup penganggaran modal dan keuangan, pemeriksaan bahan baku, serta penyeleksian, penempatan dan penarikan karyawan. Yang kedua, pengendalian bersama atau concurrent control. Pengendalian bersama berperan memonitor jalannya kegiatan operasional untuk memastikan bahwa tujuan sedang direalisasi. Pengendalian bersama diterapkan melalui kegiatan penyeliaan dari manajer, yakni dengan memastikan bahwa pekerjaan dijalankan dengan cara yang sudah ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. Dalam konteks ini, manajer menjalankan fungsi pengarahan pada pekerjaan bawahannya melalui pemberian instruksi kepada bawahannya tersebut dengan beragam metode dan prosedur yang patut. Dalam mengarahkan para bawahannya, manajer memantau pekerjaan mereka untuk menjamin terlaksanakannya pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, pengendalian umpan balik atau feedback control. Sistem pengendalian umpan balik cenderung berfokus pada hasil akhir sebagai dasar perbaikan untuk tindakan mendatang. Misalnya, laporan keuangan suatu perusahaan dipergunakan untuk menilai layaknya hasil historis dan menetapkan keinginan untuk mengubah perolehan sumber daya ataupun kegiatan operasional di masa mendatang. Pengendalian ini juga bisa dipergunakan sebagai dasar pembuatan keputusan lainnya, termasuk keputusan terkait harga produk, pembatalan produk ataupun program, pengurangan ataupun penambahan karyawan, dan sebagainya. Metode umpan balik dipergunakan dalam bisnis mencakup analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, analisa biaya standar atau standard cost analysis, pengendalian quality atau quality control, dan evaluasi kinerja karyawan atau employee performance evaluation. Selanjutnya, karakteristik pengendalian. Pengendalian yang efektif ialah pengendalian yang tepat dan sesuai dengan proses yang dilaluinya, dengan tanpa adanya penyimpangan sistem sehingga keseluruhan tahapan dilalui secara benar. Sebagai suatu sistem, pengendalian memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun begitu, makna penting dari karakteristik tersebut bersifat nisbi, yakni pada kondisi berbeda, karakteristik juga akan berbeda. Sebaliknya, pada kondisi sama, karakteristik juga berlaku sama. Sistem pengendalian yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Yang kedua, secara ekonomi realistik. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, realistik secara organisasi. Yang kelima, berfokus pada pengendalian strategis. Yang keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Yang ketujuh, objektif dan komprehensif. Yang kedelapan, fleksibel. Dan yang kesembilan, diterima oleh para anggota organisasi. Sebelum kita mempertimbangkan langkah-langkah atau proses dari pengendalian, ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu apa yang seharusnya dipersiapkan agar proses pengendalian itu dapat dipahami dengan baik. Standar-standar yang dimaksud itu berupa rencana yang komprehensif. Proses pengendalian mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja. Yang kedua, mengambil tindakan korektif. Yang ketiga, membandingkan prestasi dengan standar. Yang pertama tadi yaitu pengukuran kinerja atau measure the performance. Pengukuran kinerja yang dimaksud di sini adalah membandingkan antara standar dan implementasinya. Pembandingan tersebut hendaknya didasarkan atas pandangan ke depan, sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi bisa diperbaiki saat pengimplementasian tersebut. Ada 2 permasalahan penting terkait pengukuran prestasi, yakni cara mengukur kinerja dan hal yang dapat diukur untuk keperluan tersebut. Agar kinerja aktual bisa diukur, manajer dapat menggunakan 4 sumber informasi yang meliputi pengamatan pribadi serta laporan statistik, lisan, dan tertulis. Setiap sumber informasi tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Meskipun demikian, paduan 4 sumber informasi tersebut mampu meningkatkan jumlah sumber masukan dan probabilitas penerimaan informasi yang handal. Yang kedua, mengambil tindakan korektif atau take corrective action. Langkah akhir pengendalian ialah pengambilan tindakan manajerial.
Hal tersebut dilakukan ketika capaian prestasi lebih rendah daripada standarnya, sehingga hasil analisis menunjukkan perlunya pengambilan tindakan. Dalam hal ini, manajer bisa memilih untuk yang pertama, tidak melakukan apa-apa, yang kedua, memperbaiki kinerja real, atau yang ketiga yaitu merevisi standar. Apabila manajer memutuskan untuk memperbaiki kinerja real, maka perlu menganalisis apakah tindakan perbaikan, misalnya mencakup pola perbaikan mendasar, perlu diambil dengan segera. Perbaikan mendasar itu sendiri menjelaskan bagaimana kinerja telah menyimpang, beserta alasan untuk kemudian diupayakan perbaikan terhadap sumber penyimpangan tersebut. Yang ketiga, membandingkan prestasi dengan standar. Langkah ini ditunjukkan untuk mengkomparasikan berbagai hasil pengukuran dengan target ataupun standarnya. Kesesuaian prestasi dengan standarnya mencerminkan terkendalinya pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan prestasi tersebut, sehingga tidak diperlukan campur tangan lebih lanjut dari manajer terkait. Sebaliknya, jika capaian prestasi tertinggal dari targetnya, maka manajer perlu mempertimbangkan tindakan korektif yang diperlukan. Kesalahan yang perlu dihindari dalam mengkomparasikan prestasi dengan standar ialah penetapan standar yang lebih jauh ataupun terlalu rendah, sehingga prestasi dinilai belum optimal jika standarnya terlalu rendah. Oleh sebab itu, perencanaan dalam penetapan standar ataupun target harus benar-benar memperhatikan situasi internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus. Permasalahan keuangan pada TPS Food ini bermula pada masalah-masalah dari anak perusahaan yang membawa dampak besar terhadap perusahaan induk. Berikut merupakan penyebab yang terjadi sehingga membawa TPS Food dalam masalah ini. Dua anak usaha TPS Food yakni PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari Sri Rejeki diduga memproduksi beras premium yang tidak sesuai dengan keterangan label. Tim Satuan Tugas atau Satgas Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri menggerebek sebuah gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi dengan dugaan melakukan praktik curang penjualan beras. Pada tanggal 2 Februari 2018, PT Jatisari Sri Rejeki diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Karawang atas kasus beras. Kondisi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang mungkin akan mempengaruhi usaha perusahaan di masa mendatang. Proses pengendalian yang dilaksanakan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggantian direksi. Komisaris mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB dengan agenda penggantian direksi. Yang kedua, menyelesaikan segala kewajiban kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA sukses merestrukturisasi seluruh utang-utangnya melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sehingga PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA tidak sampai failit. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pengawasan dan pengendalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, and see you next video. Bye!